Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang berguna dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Buyu wa Faraidul Furu yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala. Masih dalam pembahasan kaidah yang ke-26 tentang bab hajar, yaitu tentang bab pemboikotan atau perampasan atau penahanan, di mana di dalam kaidah yang ke-26 ini Syekh Walid mengatakan yuhjar ala man fil hujri alaihi maslahatun rajihah, diboikot atau ditahan atas orang yang layak untuk ditahan demi untuk maslahat yang kuat. Kita telah membahas pada pertemuan lalu tentang muqaddimah bab ini atau kaidah ini yang berhubungan dengan bab al-hajar, di mana pada asalnya Islam melarang memboikot harta seseorang, menahan harta seseorang kecuali jika di sana terdapat maslahat, yaitu maslahat yang kuat tentunya ya, atau maslahat yang khalisah, maslahat yang murni. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini beberapa terapan ataupun contoh yang disebutkan oleh Syekh Walid di dalam bukunya ini berkenaan dengan kaidah ini. Dari contoh yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, Syekh Walid mengatakan i'lam rahimakallah annal ladzi yajid sadada dainihi fa innahu yajibu alaihi sadada ma'al mutalabah wa mithlahu la yuhjar alaihi wa la tajuzul mumatalatu wal mukhadatu wat tasfif illa bila muqtadin. Syekh Walid mengatakan, ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berhutang kemudian ia mendapati bahwa dia mampu untuk membayar hutangnya, dia mendapati ada harta yang bisa menutupi hutangnya, maka hukumnya fa innahu yajibu alaihi sadad, maka wajib atasnya untuk membayar hutangnya tersebut ma'al mutalabah, ya, dengan ketika hutangnya tersebut ditagih. Wa mithlahu la yuhjar alaihi, dan orang yang semisal ini artinya kalau dia sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang, ya, meskipun hutang tersebut ditagih, maka orang semisal ini tidak diboikot hartanya, tidak ditahan hartanya. Namun perlu diketahui wala yajuzul mumatalah, tidak boleh bagi seseorang yang hutang menunda-nunda untuk membayar hutangnya, menunda-nunda bahkan melakukan penipuan
atau ya diulur-ulur ya di dalam melaksanakan ataupun membayar hutangnya tersebut tanpa ada sebab-sebab yang syar'i ya di mana dia mengulur hutangnya itu. Karena hal seperti ini, mengulur-ngulur hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, ini merupakan satu tindakan kezaliman yang diharamkan oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajidi dzulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu." Rawahul khamsah illa Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajid ya. Orang yang menunda-nunda membayar hutangnya padahal dia mampu dan ada untuk ya dia bayarkan hutangnya tersebut, ini merupakan kedzaliman, dzulmun. Yuhillu irdahu wa uqubatahu, di mana kedzaliman ini akan menghalalkan harga dirinya dan menghalalkan ya hukuman baginya. Apa maksud yang dikatakan Rasulullah SAW menghalalkan harga dirinya dan menghalalkan hukuman baginya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah selain At-Tirmidzi. Kata Waqi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud menghalalkan irdahu, menghalalkan harga dirinya adalah ay yuhillu syikayatahu, yaitu menghalalkan untuk dilaporkan. Jadi orang yang ada punya harta, dia punya hutang ke orang lain, tapi dia punya harta untuk membayarkan hutangnya tersebut dan hutangnya tersebut sudah sampai jatuh tempo ya, maka ini kezaliman. Dan orang seperti ini berhak untuk dilaporkan, berhak untuk dilaporkan ke waliul amr agar ditindak ya. Tindakan waliul amr bisa dengan apa? Bisa dengan habs, yaitu dengan memenjarakannya atau memboikot hartanya. Wa uqubatahu, dan menghalalkan hukuman baginya. Hukumannya adalah orang seperti ini sijnuhu, yaitu ditahan ya. Ditahan ataupun dipenjara. Wa hadzal rajulu dakhilun fi umumi qaulihi ta'ala, dan orang yang seperti ini ya masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia ingin segera untuk menyelesaikan harta tersebut, artinya membayar harta tersebut, addallahu anhu, maka Allah akan menolongnya untuk ya menutupi apa hutangnya tersebut. Ingat para jamaah, kalau ada seseorang yang hutang dan di benaknya dia ingin cepat-cepat melunasinya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan kemudahan, bahkan kemudahan rizki dari mana saja, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Addallahu anhu, maka Allah akan ya memberikan kemudahan untuk membayar hutangnya. Namun sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dan ingin menghancurkan harta tersebut, artinya menghancurkan di sini adalah dengan niatan untuk tidak membayar ya. Dengan niatan untuk tidak membayar hutangnya, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Makanya antum sering lihat ya seseorang yang berhutang kemudian ya dia itu ya tergolong orang yang sulit untuk membayar hutang, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Allah mempersulit hidupnya, Allah mempersulit apa? Dirinya untuk membayar hutang, sehingga apa? Dirinya akan terbulat dengan hutang. Hutang sana, hutang sini, bohong sana, bohong sini, dan sebagainya. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah mudah dengan hutang, maka dia akan mudah dengan bohong. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW ya memohon kepada Allah agar apa? Agar dijauhkan dari hutang, salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara
antasta'idza minhu. Ya Rasulullah, kami mendengar bahwa engkau banyak sekali ya meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang berhutang, ya, barang siapa yang berhutang, maka dia akan apa? Jika bicara dia akan berdusta, dan jika dia berjanji maka akan mengingkari, jika dipercaya akan khianat. Ya, di sini para jamaah yang dirahmati Allah perlu diperhatikan bahwa orang yang mudah dengan hutang maka dirinya tidak akan selamat dari khisalun nifaq, yaitu dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, sifat kemunafikan. Hati-hati dengan hutang. Jangan mudah-mudah berhutang. Karenanya kami ingatkan pada pertemuan lalu, ya, bahwa ya seseorang jangan menjadikan hutang ini sebagai apa? Satu pedoman hidupnya. Di mana ada sebagian orang yang mengatakan pada saat ini, ya, karena saat ini ya, kalau kita beli sesuatu maka fasilitas-fasilitas hutang itu akan ada, ya. Makanya ada sebagian orang yang bergumam pada saat ini, ya, kalau kita tidak hutang, tidak kredit, tidak nyicil, maka tidak mempunyai apa-apa. Nah, ini prinsip yang salah para jemaah, ya. Ini prinsip yang salah. Hutang memang diperbolehkan, hutang memang dihalalkan, tapi dalam hal ketika kita kepepet, dalam hal ketika kita apa? Terdesak, baru boleh kita berhutang. Namun kalau kita masih punya uang, masih punya harta, walhamdulillah, ya, kalau kita membutuhkan sesuatu beli cash, ya. Kalau tidak kita lihat sesuatu itu, ya. Kita lihat sesuatu, apakah sesuatu itu menjadi sesuatu yang primer bagi kita. Kita butuh sekali, ya. Maka boleh kita berhutang. Tapi kalau hal ini merupakan sekunder, apalagi sesuatu itu hanya cuma sekedar apa? Wah-wahan, jor-joran dan sebagainya, maka hindari hutang dalam hal ini. Taib. Rawahul Bukhari. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah SAW bersabda, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap orang yang memilih hak itu haknya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hak atas kita dari piutang, ya, atau harta yang kita ambil, maka berikan haknya sesuai dengan yang dia berikan kepada kita. Wa ala dzalik fa innal wajid yu'mar as-sad bis-sadat miraran. Karena itulah dari hadis-hadis ini orang yang memiliki harta untuk membayar hutangnya, ya, maka orang seperti ini diperintahkan untuk membayar hutangnya terus-menerus. Artinya kita selalu mengingatkan dia. Jadi diingatkan hutang ini bukan orang yang mengingatkan ini ya berbuat dolim kepada Anda. Justru orang yang mengingatkan hutang Anda ini ingin menyelamatkan Anda. Ingin menyelamatkan kita dari apa? Dari sengsaranya nanti hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Jangan kemudian kita ketika diingatkan hutangnya, wah orang ini gimana ini, kemudian kita lari, ya. Jadi jangan seperti itu. Justru dia sayang pada kita. Justru orang yang mengingatkan hutang kita, dia adalah orang yang sayang pada kita, supaya kita terhindar dari apa? Dari ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempunyai hutang dan dia sanggup untuk membayar hutangnya, diingatkan terus. Diingatkan terus, yuk marbis sadati miraron. Ya, diperingatkan terus untuk apa? Membayar hutangnya. Ma'awadihi wa takhfifi billah, ya. Sembari kita menasihatinya untuk tidak mudah berhutang, sembari kita menasihatinya agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah, dan mengingatkan kepadanya bahwa hukukul adamin mabnaha al masyah, mengingatkan kepadanya bahwa hak-hak manusia itu landasannya adalah landasan apa? Landasan bakhil atau landasan yang tidak boleh kita remehkan. Artinya kalau kita mengambil harta orang lain dengan cara hutang, maka jangan tenang kita. Artinya seperti itu, jangan tenang, ya. Sebisa mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan agar kita bisa membayar hutang tersebut segera. Ya.
bila perlu sebelum jatuh temponya, ya. Jadi jangan sampai menunggu tempo, ya para jamaah. Betul, tempo itu dibuat untuk perjanjian, artinya ya menurut kemampuan kita maka kita bisa membayar tanggal sekian dan sekian. Tapi kalau kita sudah mempunyai apa yang kita ingin tutupi hutang kita, maka segera kita tutupi hutang tersebut. Fa in hadahullah wasaddad falhamdulillah. Maka jika orang yang kita nasihati ini diberi petunjuk oleh Allah dan kemudian ia membayar hutangnya, maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa illa, kalau dia tidak mau, padahal dia punya, ya, kita sudah nasihati, tetap aja dia apa? Muter-muter ke sana ke sini, tidak mau membayar hutangnya dengan segera, fa innal hakim yujbiruhu jabran ala sadat. Maka tugasnya waliul amr, tugasnya pemerintah atau yang mewakili pemerintah dalam hal ini untuk memaksanya di dalam melunasi hutangnya. Bagaimana cara memaksanya? Bil habsi awit tahdid awit dor, ya, dengan dipenjarakannya atau dengan diancam. Nah, kalau sudah ancaman dari waliul amr, biasanya hal ini akan menjadi perhatian. Dipenjara, diancam, bahkan dipukul. Nah, bahkan dipukul bila perlu. Ya, ini sudah tindakan kekerasan. Sebenarnya para jamaah, memukul seseorang, ya, ini diharamkan. Apapun di dalam Islam diharamkan, kecuali dalam hal-hal yang di dalamnya terkandung maslahat, seperti orang ini. Jadi orang yang punya harta, sanggup untuk membayar hutangnya, tapi dia bulat, ya, bulat tidak mau membayar harta atau menunda-nunda. Maka di sini kita bisa melaporkan dia kepada waliul amr, sehingga waliul amr di sini mengutus utusannya, ya, untuk memaksa orang ini membayar hutangnya, ya, dengan cara apa? Dengan cara dipaksa dahulu, diancam dahulu, kemudian apa? Dipenjara atau bila perlu dipukul. Fa in zajara wa saddad falhamdulillah. Maka jika waliul amr sudah melaksanakan hal ini, kemudian ia takut dan kemudian ia membayar, falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. Wa in aba, nah di sini letaknya, jika dia masih enggan, ya, sudah dipenjara, sudah dipukul, masih enggan untuk apa? Untuk membayar, fa innal hakima yabi'u malahu, maka hakim di sini merampas dengan paksa. Artinya apa? Aset-asetnya dijual, hartanya dijual, wa yusaddid ghurama, dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pernah diambil uangnya oleh dirinya. Wa ala dzalika haditsu Ka'ab bin Malik. Landasan akan hal ini yaitu terdapat dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot, ya, harta Mu'ad bin Jabal. Seorang sahabat yang mulia diboikot hartanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Ya, wa ba'ahu fi dainin kana alaihi, gara-gara hutang, ya. Dijual oleh Nabi SAW hartanya Mu'ad, kemudian untuk dilunasi hutangnya. Apakah Mu'ad bin Jabal di sini nakal? Artinya tanda kutip, ya. Saya tidak mengatakan sahabat nakal. Tidak boleh kita mencela sahabat. Artinya apakah nakal di dalam hutang? Nah, di sini ada penjelasan dari para ulama. Ternyata Mu'ad bin Jabal ini kenapa kok sampai terlilit hutang? Orangnya itu terlalu loman. Tahu loman, ya? Jadi kalau ada orang diberi, meskipun dia tidak mampu, paham, ya, diberi. Lah dia nanti ketika butuh sesuatu hutang ke orang. Lah di sini kebiasaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi orangnya itu terlalu apa? Terlalu khoyir sama orang, ya. Khoyir sekali sama orang. Kalau ada orang diberinya, ya, dia tidak mikir dia ini butuh apa tidak, diberinya dan sebagainya. Sampai kalau dia membutuhkan, maka dia hutang ke orang. Di sini disebutkan, ya, wa an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Mu'ad bin Jabal syabban sakhiyan. Disebutkan bahwa Mu'ad bin Jabal ini seorang pemuda yang loman, pemuda yang, ya, apa istilahnya, yang suka memberi. Wa kana la yumsiku syai'an falam yazal yudanu hatta aghraqa malahu kullahu, ya.
Jadi Mu'adz bin Jabal ini saking lomalnya sampai dia itu tidak memegang harta, tidak memegang uang. Dia tidak mikir kalau dia butuh nanti suatu ketika dan sebagainya. Ya. La yumsiku syai'an, ya, tidak memegang harta sesuatu pun. Falam yazal yudan. Akhirnya apa? Akhirnya dia berhutang ke orang lain hatta aghraqa malahu kulluhu fid dain, sampai hartanya itu tenggelam dalam hutang. Artinya sampai hutangnya itu numpuk. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakallamahu liyukallima ghuramahu. Nah, ini ya jujurnya Mu'adz bin Jabal. Karena beliau terdesak dalam hutang, lalu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu. Beliau berbicara kepada Nabi, meminta tolong kepada Nabi agar apa? Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang dihutanginya. Ya, minta apa? Mungkin minta tangguhan dan sebagainya. Ini jujurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Falau taraku li ahadin la taraku li Mu'adzin li ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka, dengan harapan seandainya mereka itu membiarkan hutangnya kepada seseorang, maka mereka membiarkan hutang Mu'adz, ya, bagi mereka karena Rasulullah SAW. Maksudnya apa para jemaah? Ya, kalau orang yang berhutang sudah dihadapi oleh Rasulullah SAW, ya sungkan, yang dihadapi Rasulullah sendiri, ya. Nah, ini alasannya, ya. Tapi kata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya, tapi Rasulullah tidak begitu saja, ya. Beliau tetap memberitahu kepada orang-orang yang hartanya itu dihutang oleh Mu'adz, sekaligus kata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, faba'a Rasulullah SAW lahu malahu. Rasulullah SAW kemudian menjual aset Mu'adz, aset yang dipunya oleh Mu'adz, dijual oleh Nabi SAW untuk dibayarkan kepada orang yang berhutang atau yang dihutangi uangnya. Hatta qama Mu'adz bi ghairi syai'in, sampai Mu'adz itu tidak punya apa-apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id, ya, di dalam sunannya secara mursal. Maka di dalam hadis ini, ya, mendapatkan petunjuk, ya, bagi kita. Waqad taqarrara fil qawaid, dan sudah tetap di dalam kaidah anna kulla man imtana an ada'i ma wajaba alaihi ada'uhu fa innahu yujbar ala dzalik. Di dalam kaidah disebutkan bahwa setiap orang yang enggan untuk menyelesaikan apa yang wajib atasnya dari hutang-hutang, fa innahu yujbar alai ala dzalik, maka dia hendaknya dipaksa untuk membayar hutangnya tersebut. Wa illa, kalau tidak mau, tawallal hakim al-ada bi nafsihi, maka hakim sendiri yang akan apa? Yang akan mengambil alih untuk membayarkan hutangnya. Wallahu taala alam. Artinya kalau dia memang tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka hakim di sini yang membayarkan hutangnya. Kalau dia masih sanggup membayar hutangnya tapi, ya, sulit untuk membayar hutang, maka jika dilaporkan, maka hakim di sini yaitu waliul amr yang akan menindak orang-orang yang berhutang tersebut. Wallahu taala alam. Ini masalah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan di dalam permasalahan bab hajar, yaitu bab memboikot harta seseorang. Jadi sekali lagi para jamaah, hati-hati dengan hutang, ya. Kalau di tempat kita di negara Indonesia, ya, masalah hutang, ya, memang sangat, ya, menjadi satu kebiasaan, ya. Bahkan, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, seseorang berapa banyak kita temukan ada perseteruan, ada pertikaian dalam masalah hutang. Bahkan hutang ini juga para jamaah, ya, yang menjadikan orang tersebut kehilangan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedikitnya terkurangi ketakwaannya kepada Allah. Bahkan orang yang sudah mengaji pun, ya, bahkan orang yang gemar atau sering mengaji pun kadang-kadang tidak selamat di dalam masalah hutang ini. Hati-hati dengan hutang. Wallahu taala alam. Taib, kemudian Syekh Walid menyebutkan masalah yang ketiga. Contoh yang ketiga.
I'lam arsyadanallahu wa iyyaka li ta'atihi, kata Syekh Walid, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk selalu mentaatinya. Anna man kana maluhu biqadari dainihi fa innahu yujar alaihi. Di sini masalah berkenaan dengan hutang. Artinya kata Syekh Walid bahwa jika ada seseorang yang mempunyai harta dan hartanya tersebut cukup untuk menutupi hutangnya. Artinya cukup meskipun dia tidak mempunyai apa-apa setelah dia melunasi hutangnya tersebut, ya. Maka kata Syekh Walid fa innahu yuhjar alaihi idza talabal ghurama ala dzalik. Ya, maka dia orang seperti ini akan diboikot hartanya, ya. Jika orang-orang yang mempunyai piutang darinya tersebut meminta piutang tersebut. Artinya gini para jamaah, ada orang yang berhutang, hutangnya banyak kepada fulan dan sebagainya. Tapi dia, ya sebenarnya dia ini dia memiliki harta. Cuma hartanya kalau ya dibuat bayar hutang kepada semua, maka dia akan ya hidup di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Artinya tidak mempunyai harta sama sekali. Hartanya sudah habis, artinya dipakai untuk menutupi hutangnya. Maka orang seperti ini jika ada ya gharim, artinya orang-orang yang mempunyai piutang darinya meminta hutang tersebut, maka ya orang seperti ini bisa dan boleh untuk dihajar, yaitu diboikot hartanya untuk melunasi hutangnya, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa setelah melunasi hutangnya tersebut. Ka'ayyakuna dainuhu asyratu alaf wa maluhu asyratu alaf wa nahu dzalika. Seperti contohnya orang yang mempunyai harta, katakan asyratu alaf, 10.000 real katakan. Kemudian hutangnya 10.000 real, impas ya. Maka orang seperti ini wajib untuk membayar hutangnya keseluruhannya walaupun dia tidak mempunyai apa-apa setelah itu, ya. Dan dalam hal ini dia diboikot hartanya untuk melunasi hutangnya tersebut. Au kana maluhu aqal mimma alaihi minad dain ka'an yakuna dainu 15,000 wa laysa lahu minal mal illa 5,000 faqat. Atau orang yang mempunyai harta yang lebih sedikit dari hutangnya. Dia punya harta tapi hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki sekarang ini. Maka orang seperti ini juga wajib untuk diboikot. Pemboikotan ini para jamaah tidak lain dan tidak bukan dilakukan untuk apa? Untuk menyelamatkan aset ataupun untuk menyelamatkan harta orang lain. Ini tujuannya. Maslahatnya adalah untuk menyelamatkan harta orang lain. Kalau tidak diboikot, dibiarkan saja. Orang yang berhutang meskipun dia punya uang, ya uangnya tidak cukup katakan untuk membayar hutangnya, dibiarkan begitu saja, maka dia akan apa? Maka dia akan membelanjakan hutangnya tersebut sampai nantinya apa? Tidak terbayarkan hutangnya. Tidak terbayarkan hutangnya. Dan ini yang akan menjadikan satu kezaliman. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun orang yang berhutang ini punya harta tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka diboikot dulu hutangnya. Artinya apa? Hartanya tersebut. Hartanya diboikot, ya. Sehingga dia tidak sembarangan untuk membelanjakan hartanya kecuali apa? Kecuali untuk kebutuhan yang primer baginya, makan, minum dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang orang seperti itu, ya. Alasannya, wah saya mau membayar hutang, uang saya nanti habis dan sebagainya. Meskipun habis ya. Anda kalau sudah membayar hutang Anda, maka insya Allah akan mencukupi Anda. Taib. Maka disinilah para jamaah ya, orang yang memiliki harta yang sama dengan hutangnya atau memiliki harta yang kurang dari hutang yang harus dibayarkan, maka hartanya ini diboikot, hartanya ditahan terlebih dahulu. Fa inna ada aidan yuhjar alaihi, ya orang seperti ini terutama orang yang kedua, ya maka hal ini boleh untuk dihajar, yaitu diboikot atau ditahan hartanya. Li'anna fil hajri alaihi maslahatun rajihah, karena dengan memboikot hartanya atau menahan hartanya tersebut terdapat maslahat, ya. Maslahatnya apa? Maslahatnya ya
orang yang mempunyai piutang darinya meminta utangnya tersebut ya. Kalau tidak meminta, nah ini nanti akan ada permasalahan tersendiri. Di sini nanti ada khilaf di antara para ulama ya. Antara orang yang meminta hutangnya, meminta piutangnya dengan orang yang tidak meminta piutangnya tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Walid hafizahullah taala ya, illa anna hadzal hijr masyrutatun bi mutalabatil ghurama ya. Pemboikotan harta atau penahanan harta dari orang yang berhutang ini disyaratkan jika orang yang berhutang tersebut ya sudah jatuh tempo atau orang-orang yang mempunyai piutang menagih kepada dirinya. Nah, di sini ini apa? Ini menurut a'immah ats-tsalatsah, yaitu menurut imam 3, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad. Artinya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang memiliki harta dan hartanya itu sama dengan hutangnya atau hartanya tersebut lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada hutangnya, maka orang seperti ini boleh untuk diboikot hartanya. Ya, jika syaratnya, jika orang-orang yang mempunyai hutang semuanya menagih. Ya. Artinya menurut 3 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau tidak ada tagihan maka tidak layak, tidak boleh bagi kita untuk memboikot. Karena memboikot atas seseorang ini pada asalnya memang tidak boleh ya, kecuali ada maslahat. Maka menurut 3 imam ini ya, maka tidak boleh jika orang-orang yang mempunyai piutang kepadanya belum menagih dirinya, lantas kita memboikot hartanya. Akan ada ya penjelasan tentang khilaf ulama di dalam masalah ini. Wa sayati bayanu dzalika ba'da qalil. Naam, dalilu dzalika, dalil dalam masalah ini yaitu masalah memboikot harta seseorang jika dia mempunyai hutang kepada orang lain dan dia mempunyai harta sama dengan apa yang diambil dari orang lain atau lebih sedikit dari orang lain, maka hal ini diboikot. Dalilnya adalah hadis Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik yang kita sebutkan tadi tentang kisah siapa? Kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam dalil tersebut fa innahu dalilun ala jawazil hijri alal madin ya. Maka dalil itu berkenaan dengan bolehnya untuk diboikot atau ditahan harta orang yang mempunyai hutang. Wa annahu yajuzu lil hakim bai' malihi liqada'i ma 'alaihi minad dain ya. Bahwa seorang hakim ya, seorang pemimpin, penguasa boleh untuk menjual harta orang yang mempunyai hutang untuk melunasi hutangnya. Wa thabata, dan juga di dalam dalil yang lainnya disebutkan min fi'li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa lam yunkir. Ini merupakan ya amalan ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Beliau menahan harta seseorang ya untuk melunasi hutang orang tersebut kepada orang lain, dan hal ini tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Wa qala al-wazir ya rahimahullah mengatakan ittafaqu ala annal hijr alal muflis idza talabal ghurama dzalika wa hatatid duyun bimalihi mustahiqqun alal hakim. Para ulama bersepakat bahwa pemboikotan harta orang yang muflis, orang yang bangkrut, jika orang-orang yang mempunyai hutang kepadanya tersebut meminta ya, maka hal ini diperbolehkan oleh al-hakim, artinya oleh penguasa untuk apa? Untuk mengambil harta tersebut, memboikot harta tersebut. Walahu man'uhu minat tasarruf hatta la yadurra bil ghurama, dan atas penguasa juga ya melarang orang yang bangkrut tersebut untuk membelanjakan hartanya. Ya, sehingga hal ini tidak membahayakan orang-orang yang mempunyai piutang ya darinya. Jadi tidak boleh membelanjakan ya. Dan tidak boleh membelanjakan di sini artinya para jamaah membelanjakan sesuatu yang bukan primer. Kalau membelanjakan sesuatu yang primer seperti membelanjakan untuk makan karena ini kebutuhan ya, makan, minum dan sebagainya, maka
Hal ini diperbolehkan ya. Cuma waliul amr di sini juga melihat ya sejauh mana ya kebiasaan makannya. Kadang seseorang kebiasaan makannya mewah ya. Maka hartanya tersebut apa? Kalau dipakai makan dengan kebiasaannya, maka akan apa? Akan habis, tidak tersisa. Maka di sini di-cut ya. Artinya hanya sekedar makan biasa ya. Secukupnya, seala kadarnya. Taib. Fa in qulta, jika engkau bertanya, limadza qulna bil haji ala haula'i huna? Kenapa diperbolehkan untuk memboikot orang seperti ini, orang yang ketiga ini? Artinya dia punya harta untuk dibayarkan hutangnya. Kalau dia dibayarkan hutangnya, maka impas, dia tidak punya harta. Atau bahkan dia punya harta yang lebih kecil daripada hutangnya dan diboikot. Kenapa kok boleh diboikot dalam masalah ini? Qulta li annal qaidata nus ya, karena di dalam kaidah disebutkan ala anna man kana fil hujri alaihi maslahatun khalisah, bahwa jika ada di dalam pemboikotan tersebut maslahat yang murni atau maslahat yang kuat ya untuk mengamankan harta orang yang mempunyai piutang darinya, fa innahu yuhjar alaihi, maka boleh baginya untuk memboikot harta orang yang berhutang itu. Wal hajru ala haula maslahatuhu dhahirah la takhfa, dan memboikot atau menahan harta orang yang hutang ini maslahatnya jelas nampak ya, untuk mengamankan harta orang yang mempunyai piutang. Walakin akan tetapi yang bagi laka an ta'lam anna alladhi la yajid illa sadada ba'di dainihi fa innahu yu'tihi al-ghurama bil muhasah biqadri huquqihim wa laysa lahum illa dzalik. Tapi yang perlu kita ketahui ya, yang perlu kita ketahui bahwa seseorang yang tidak mempunyai harta ya kecuali untuk membayarkan hutang sebagian dari hutangnya, fa innahu yu'tihil ghurama bil muhasah, artinya dia memberikan kepada orang-orang yang berhutang kepadanya tersebut dengan apa? Dengan presentasi ya, biqadri ya hukukihim walaysa lahum illa dzalik, dengan presentasi ya, dengan kadarnya, dan karena dia tidak mempunyai harta selain itu. Contohnya ya, ada orang yang mempunyai hutang katakan 10 juta. Tapi 10 juta ini bukan kepada satu orang saja, katakan kepada 5 orang ya. Masing-masing mempunyai harta ya, mempunyai piutang 2 jutaan katakan. Sedangkan dia ketika itu mempunyai harta 5 juta. Bagaimana caranya? Nah, maka dibagi ya. Maka dibagi kepada tiap orang 5 orang ini 1 jutaan. Nah, ya, karena dia tidak memiliki harta selain itu. Nanti 1 jutanya ya tertanggung ketika dia memiliki harta. Dan ini ya tidak bisa diberikan kecuali kita menahan harta tersebut ya. Karena kalau kita tidak menahannya, maka harta ini akan habis begitu saja. Nah, di sinilah letaknya para jemaah. Jadi diberikan sesuai dengan kadar hutang yang diambil darinya dengan presentasi. Tapi kalau seumpama ya 5 orang ini ada di antara ya salah satu dari 5 orang ini hartanya lebih banyak. Contohnya ya yang satu ya yang 3 orang 2 jutaan diambil. Kemudian ada satu ya diambil 1 juta, satunya 3 juta. Maka jelas yang 3 juta ini dia boleh mengambil harta dari 5 juta tadi lebih banyak daripada yang lainnya. Wallahu taala alam. Ini ya sesuai dengan apa? Dengan kadarnya, yaitu dengan presentasi hutangnya. Tapi dengan itu hutangnya lantas belum gugur, artinya ada hutang-hutang yang perlu untuk dibayarkan, namun di hari kemudian. Wa ala dzalika hadisu Abi Sa'id. Hal ini dasarnya sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ia berkata, usiba rajulun ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimar ibta'aha fakathura dainuhu faqala tasaddaqu alaihi fatasaddaqun nasu alaihi falam yablu dzalika wafa'a dainihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik, rawahul jama'il al-Bukhari.
Hadis Abu Sa'id menyebutkan ada seseorang yang tertimpa hutang di zaman Nabi SAW. Ya, berawal hutangnya itu dia apa? Fi thimarim ta'aha. Ya, dia mempunyai pembelian dari thimar, pembelian dari buah-buahan. Fakathura dainuhu, sampai akhirnya hutangnya itu banyak. Faqal, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan manusia untuk bersedekah kepadanya, karena dia sudah terlilit utang dan tidak ada yang bisa dibayarkan. Tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian untuk dia agar dia bisa melunasi hutangnya. Fatasaddaqun nas alaihi, lalu kemudian manusia berlomba-lomba untuk bersedekah kepadanya agar dia bisa membayar hutangnya. Namun meskipun manusia sudah banyak bersedekah karena hutangnya banyak, maka sedekahnya manusia tersebut belum juga mencukupi mencukupi untuk dibayarkan hutangnya. Maka kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW li ghuramaihi, maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang mempunyai pihutang kepadanya, khudhu ma wajadtum, ambillah apa yang kalian temukan dari hartanya, harta yang sudah dia dapatkan dari sedekah orang-orang. Walaisa lakum illa dzalik, dan kalian tidak mempunyai hak apa-apa kecuali itu, kecuali yang dia punya. Rawahul jamaah illal Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan oleh jamaah illal Bukhari, kecuali Imam Bukhari. Wallahu taala alam. Jadi seperti itu para jamaah ya, orang yang mempunyai hutang ya, agar kita menyikapinya seperti itu. Ada enggak di sini menyikapi seperti itu para jamaah? Lembaga khusus yang menyikapi orang yang berhutang untuk diboikot hartanya, agar agar mengamankan harta orang yang dihutangi ya, piutang orang-orang yang dihutangi. Ada nggak seperti itu? Saya belum menemukan ya di negara kita atau di lembaga kita ya. Kalau pribadi mungkin ya, tapi kalau secara kelembagaan mungkin wallahu ta'ala tidak kita temukan. Kecuali kalau sudah masuk kepada ranah mahkamah, baru mungkin hal ini bisa dilakukan, seperti penyitaan aset ya, atau dipenjarakan orang karena hutang dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ambil satu masalah lagi sebelum kita mengakhiri. Sebenarnya di sini ada 8 masalah yang disebutkan oleh Syekh Walid di dalam contoh kaidah ini. Masalah yang keempat, Syekh Walid mengatakan, aqulu fiha innal madin alladzi la yajidu sadadan lidaini fahada yusamma fi urfi syar'i al-mu'sir. Orang yang berhutang kemudian ia tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka di dalam syariat disebutkan orang yang mu'sir. Orang yang mu'sir, sulit untuk membayar hutang. Bukan orang yang mudah untuk membayar hutang ya. Nah, ini bedakan antara muflis dengan mu'sir. Mu'sir itu orang yang berhutang, tapi memang dia tidak punya harta untuk dibayarkan hutangnya tersebut. Memang tidak punya sama sekali. Ini namanya mu'sir. Beda dengan muflis. Muflis ini orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut tapi dia masih punya harta. Orang bangkrut mungkin dari dagangnya, jual belinya dan sebagainya. Bangkrut. Tapi dia masih punya harta yang memungkinkan untuk dibayarkan ke orang-orang yang dia ambil harta darinya. Ya, perbedaan antara muflis dengan mu'sir. Kalau mu'sir di sini terdapat sikap lain kepadanya. Di dalam syariat ya, orang yang mu'sir ini perlu dikasihani. Karenanya dikatakan oleh Syekh Walid, orang yang mu'sir artinya orang yang berhutang, tapi memang dia tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya tersebut ya. Artinya mu'sir, fa innahu la yujar alaihi. Dia dalam hal ini tidak boleh diboikot hartanya. Kenapa? Karena dengan diboikot hartanya maka malah menjadi mudarat atasnya. Atas siapa? Atas orang yang diboikot ini. Mudaratnya gimana? Dia sudah memang tidak punya harta kok. Mau diboikot hartanya gimana? Ya. Paham ya para jamaah? Jadi orang ini memang tidak punya harta ya. Bahkan hartanya pun itu atas pemberian orang, itu pun untuk dipakai makan sehari-hari katakan. Ya.
Dia memang tidak punya harta, orang yang muksir. Maka orang seperti ini tidak boleh untuk dihajar, tidak boleh untuk diboikot hartanya atau ditahan hartanya. Idil harat la yushra illa idza kana yatahaqqaq bihi maslahah khalisah rajih. Kenapa? Karena secara fakta orang seperti ini akan kesulitan, ya. Mau diboikot atau tidak diboikot kesulitan, ya. Jangankan diboikot, tidak diboikot saja dia kesulitan, ya. Apalagi diboikot, ya. Apalagi kemudian ditahan, tambah kesulitannya, ya. Maka hal ini tidak ada maslahat baginya. Wal hajru 'alal mu'sir la maslahata fihi. Maka memboikot hartanya orang yang memang sulit untuk membayar hutang tidak mempunyai maslahat di dalamnya. Bal fihi mafasid. Bahkan yang ada di dalamnya adalah kerusakan. Kerusakan tentunya bagi dirinya, ya. Wali annahu haqqun law hajar alaihi fa innahu la yatahaqqaq bidzalika sadadadaini. Karena alasannya juga kalaupun dia diboikot hartanya, ya, maka apakah dengan diboikot terus kemudian dia bisa membayar hartanya? Tidak, karena memang dia asalnya muksir. Asalnya orang yang memang sulit untuk membayar hutang. Justru itulah tidak boleh bagi kita untuk memboikot orang yang muksir. Nah, kewajiban kita menghadapi orang yang muksir seperti ini adalah ihmalu wa indoruhu ila maisarah. Ya, kita berikan tenggang waktu kepadanya. Tenggang waktu sampai dia menemukan apa? Menemukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutangnya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya, di dalam akhir surat Al-Baqarah dalam masalah hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Orang yang kesulitan untuk membayar hutang, maka hendaknya fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaknya tunggu dia, berilah tempo tangguhan lagi sampai dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fit tafsir alaihi ajrun adhim wa sawabun jazil. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir orang yang memberikan indor, yaitu memberikan tangguhan orang yang sulit untuk membayar hutang, mempunyai apa? Pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyudhillahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu falyuyassir ala mu'sirin." Barang siapa yang ingin Allah memberikan naungan kepadanya di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia memberikan kemudahan atas orang yang muksir, orang yang sulit untuk membayar hutang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, ya, bagi orang yang yang mempunyai hutang kepadanya atau bahkan merelakan hutangnya tersebut, ya, memberikan kemudahan orang yang berhutang kepadanya atau merelakan uangnya, ya, kepada orang tersebut, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka dia akan senantiasa mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Naungan Allah, yaitu naungan arsy, ya, makhluk yang besar pada hari kiamat. Ini tentang orang yang kabar gembira dari Nabi SAW bagi orang yang memberikan indor. Kemudian dari hadis Buraidah secara marfu disebutkan, man andzara mu'siran, barang siapa yang memberikan tangguhan kepada orang yang sulit untuk membayar hutangnya, falahu bikulli yaumin mithlahu shadaqah qabla ayyahil, maka baginya di setiap hari, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia bersedekah sampai dia, ya, dibayarkan hutangnya kepadanya. Fa idza halla fa andarahu fa bikulli yaumin mithlahu shadaqah. Dan jika dia orang yang berhutangnya tersebut mempunyai harta namun dia masih memberikan indor, masih memberikan tangguhan kepadanya, maka di setiap hari dia akan mendapatkan seperti apa yang diberikan kepadanya itu sedekah. Artinya katakan seumpama dia punya piutang kepada orang, katakan 1 juta.
Dia tahu orang ini bisa membayar, tapi mungkin sulit ya. Maka dia tangguhkan hutangnya. Maka di setiap harinya dia akan seperti dia bersodako 1 juta kepada orang ini. Setiap harinya. Meskipun hutangnya nanti akan dibayar, tapi setiap hari akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sodako. Sodako semisal yang dia keluarkan itu. Subhanallah, sodako 1 juta para jemaah ya. Padahal cuma kita apa? Memberikan apa? Tangguhan, memberikan tangguhan saja. Taib. Kemudian kata Syekh Walid, faida lam yadun lahu malun wadda al-i'sar wa sadaqa fa innahu yuhram al-hajr alaihi. Dan jika seseorang tersebut ya dia mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai harta dan ia termasuk orang yang sulit untuk membayar hutangnya, lalu ya orang yang mempunyai piutang ini memiliki niatan untuk bersodakoh, ya, bersodakoh kepada orang yang berhutang tersebut, maka hukumnya fa innahu la yujar alaihi, yuhram, diharamkan untuk diboikot hartanya. Faham ya para jemaah? Seseorang berhutang, si A berhutang kepada si B 1 juta. Orang si A ini, orangnya ini mengaku dirinya itu sulit, ya. Kesulitan, makan saja sulit. Artinya sulit untuk membayar hutangnya kepada si B. Namun si B ini ada niat untuk mensodakokan hartanya kepada si A ini. Maka dalam arti di sini ya tidak boleh bagi seseorang atau waliul amr untuk memboikot hartanya. Diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena apa masalahnya? Tidak ada masalahnya, ya. Masalahnya sudah selesai ya. Artinya orang yang punya piutang akan merelakan uangnya tersebut. Untuk apa diboikot lagi? Nah, li'annahu la maslahata fi hadzal hajar. Fal ayat, maka ayat yang telah kita sebutkan di atas dalilun ala annal mu'sir alladzi la yaqdir ala wafa'i syai'in min dainihi la yutalabu bihi. Ayat menunjukkan bahwa orang yang sulit untuk membayar hutangnya ya, maka dia tidak dituntut apa-apa. Wa yajibu indorihi wa yuhrum absuhu wa mulazamatu. Dan wajib baginya untuk apa? Memberikan tangguhan kepadanya dan diharamkan untuk memboikot ataupun menahan hartanya. Karena di dalam hadis yang kita sebutkan di atas tentang orang yang tidak mempunyai apa-apa sedikit untuk membayarkan hutangnya, maka kata Nabi SAW, walaisa lakum illa dzalik, itu hak kalian dan kalian tidak mempunyai hak apa-apa selain itu. Karena apa yang mau diberikan? Wong dia sendiri tidak mempunyai harta apapun. Maka di dalam hal ini tidak ada maslahatnya untuk memboikot ataupun menahan orang yang berhutang sedangkan dia termasuk orang yang mu'sir. Hendaknya kita memberikan tangguhan kepadanya, dan kalau seumpama orang yang mempunyai piutang tersebut merelakan hartanya, maka itu lebih baik. Wallahu taala alam. Itu mungkin masalah yang dapat kita sebutkan dalam kajian kali ini. Insyaallah masalah berikutnya, masalah yang kelima, 6, 7 dan 8 kita akan sambung hal ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. Untuk melindungi dirinya seperti itu, walaupun dia tidak membayar, terus dia beramal jariah dengan niatan beramal untuk dilakukannya itu
Artinya orang yang mempunyai piutang sudah meninggal. Orang yang punya piutang sudah meninggal. Hah? Iya. Tidak bisa bersedekah selama dia punya hutang. Tutupi dulu hutangnya, baru dia bersedekah kepada orang. Nggak bisa. Jadi hutangnya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak dengan sodako kepada orang lantas dia kemudian masih dia tergolong orang muksir, katakan. Dia tergolong orang muksir, namun ya ketika dia punya harta sedikit ya, maka dia ya menjamin dirinya untuk apa? Untuk ingin bersegera lepas dari hutang tersebut ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia belum bisa membayar hutangnya dan sebagainya, setelah dia berusaha ya sekuat tenaga minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar masih saja Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya kepadanya ya kesulitan untuk membayar hutangnya, maka Allah Maha mengetahui dalam masalah ini ya. Dalam masalah ini mengetahui. Kalaupun dia meninggal dunia, orang yang muksir ini meninggal dunia, maka ahli warisnya ya berhak untuk membayarkan hutangnya. Ya, ingat hutang di sini tidak gugur dengan orang tersebut meninggal. Meskipun dia tergolong orang muksir. Mungkin dia tergolong orang muksir. Ahli warisnya bisa jadi nantinya dimudahkan oleh Allah. Maka ahli warisnya ini apa? Yang membayarkan hutang orang yang muksir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi para jamaah, ya mikir mau bayar apa sulit untuk membayar gitu loh. Kalau mikir dalam membayar karena dia bakhil dan sebagainya, ini layak bagi, tidak seyogyanya seperti itu. Dia tetap ya mempunyai kewajiban. Katakan ayahnya mempunyai hutang sampai segitu, 3 miliar katakan. Ahli warisnya meskipun katakan dia tidak punya uang segitu, tapi ada niatan dia untuk membayar dengan cara mencicil. Afan, anak nanti cicil ya, tak cicil ya. Meskipun agak lama, soalnya ya anak seperti ini ya, kemampuan anak seperti ini dan sebagainya. Nah, ada niatan-niatan seperti itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita abai. Mu'allakun, kata Nabi SAW ya, innal mayyita mu'allakun bidaini hatta yuqda anhu. Seorang yang meninggal dunia itu akan tertanggung, akan apa? Tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan, dilunasi. Hati-hati dengan hutang para jamaah. Ya, tergantung. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepadanya. Dan nanti di hari kiamat akan ada mutolabah, tuntutan. Ya, akan ada tuntutan. Kalau dia tidak bisa membayar dengan amal perbuatannya, maka dosa orang yang punya hutang itu, yang punya piutang itu akan ditimpakan kepadanya. Hati-hati dengan kezaliman. Hati-hati dengan kezaliman. Dan hutang yang tidak dibayar merupakan kezaliman. Tergantung di sini tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua orang ketika meninggal dunia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Namun kembalinya di sini berbeda-beda. Ada yang kembali dengan rahmat, ada yang kembali dengan apa? Azab. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Aku lu tasmaun wa astaghfirullah wa fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.